Selamat siang semuanya, ketemu lagi dengan saya, Dr. Dimas, di Project Talk PID. Jadi, saya kan sering bahas tentang ngadain Q&A lah setiap hari Jumat. Saya kasih tajuk Jumat Berkah, itu di story-story Instagram saya. Dan selalu aja saya menemukan pertanyaan yang berulang terus tentang penggunaan Arimidex, Letrozole, Aromasin, Clomid, dan SERM. Jadi kali ini saya akan kupas yang mudahnya lah supaya kita sama-sama mengerti apa itu SERM dan apa itu AI. Oke, sekarang kita mulai. Yang pertama itu AI dan SERM. Apa sih AI dan SERM itu? AI dan SERM itu adalah, AI itu suatu kependekan sebenarnya. Kepanjangan dari aromatase inhibitor. Jadi kita gunakan untuk mengontrol estrogen. Dan SERM, satu lagi adalah SERM, Selective Estrogen Receptor Modulator. Dia juga obat-obatan yang kita gunakan untuk mengontrol kadar estrogen di dalam badan kita. Cuma keduanya ini walaupun fungsinya sama, tapi punya mekanisme kerja yang berbeda dan punya prinsip dan letak bekerjanya juga berbeda. Makanya kita bahas satu-satu. Sebelumnya kita masuk ke AI dulu ya. AI itu aromatase inhibitor. Jadi yang sebenarnya banyak, AI itu ada banyak. Tapi yang paling mudah atau yang gampang kita temui di Indonesia itu ada Arimidex. Sebenarnya Arimidex itu suatu merek. Sebenarnya itu agen aktifnya adalah anastrozole. Yang kedua itu ada letrozole. Sama yang ketiga itu adanya exemestane atau yang biasa kita sebut Aromasin. Kalau letrozole itu banyakan dikenal namanya Femara. Nah, jadi gini, AI itu kita gunakan untuk mengontrol estrogen. Anggaplah kita punya satu sungai. Sungai itu kan kita tahu ada hulu sama ada hilir. Nah, AI itu bekerja di atas, bekerja di hulu. Kenapa saya bilang AI itu bekerjanya di hulu? Karena begini, kita tahu kompon-kompon AAS seperti testosteron, DK, boldenon, dan yang lain-lain itu punya kemampuan untuk mengkonversi dari testosteron menjadi estrogen. Ataupun misalnya dari DK, dia juga akan mengkonversi sedikit menjadi estrogen. Boldenon juga demikian. Nah, konversi dari agen-agen aktif ini menggunakan suatu enzim di badan kita yang namanya aromatase, enzim aromatase. AI itu memblokir kerja daripada enzim aromatase tersebut. Makanya kita sebut dia adalah aromatase inhibitor. Sehingga kerjanya si AI ini, dia tidak akan membiarkan si agen-agen aktif yang punya kemampuan berubah menjadi estrogen itu berubah. Karena enzim aromatasenya dipotong, dibatasi. Makanya bekerjanya dia di hulu. Jadi tidak akan dibiarkan si agen-agen aktif ini menjadi estrogen. Itu prinsip kerja daripada AI. Sedangkan kalau SERM, SERM itu adalah Selective Estrogen Receptor Modulator. Kita bicara sungai tadi, SERM itu bekerjanya di hilir. Kenapa di hilir? Karena SERM itu sifatnya adalah berkompetisi. Si agen aktif SERM tadi akan berkompetisi dengan estrogen dengan pengikatannya terhadap reseptor. Jadi walaupun di badan kita itu ada estrogen, estrogen itu belum bisa bekerja atau menimbulkan suatu side effect atau bisa menimbulkan suatu fungsinya kalau dia tidak berikatan sama reseptor. Nah, si SERM tadi dia berkompetisi nih. Dia cepet-cepetan berikatan sama reseptornya. Karena SERM ini tingkat affinity terhadap reseptornya itu lebih kuat dibandingkan estrogen, jadinya si SERM-nya lebih cepat. Bayangkan ini satu reseptor, ini SERM.
reseptornya segera ditangkap, segera diambil sama si SERM-nya. Sehingga tidak ada lagi tempat untuk si estrogen nempel sama reseptornya. Akhirnya, estrogennya tetap ada, tapi hanya beredar di peredaran darah kita. Itulah yang kenapa kita sebutkan dia berkompetisi. Jadi, saya menyebutkan dia bekerja di hilir. Kenapa? Karena si SERM itu akan membiarkan proses konversi dari suatu agen yang bisa berubah menjadi estrogen, tetap menjadi estrogen. Hanya wilayah tempat kerjanya yang dibatasi oleh si SERM. Itulah perbedaan prinsip kerja daripada AI dan SERM. Mungkin timbul pertanyaan, mana yang lebih bagus? AI atau SERM? Sebenarnya kedua-duanya bagus. Tergantung skenario apa yang kita gunakan dan bagaimana situasi dan kondisinya. Kedua hal ini bisa kita gunakan. Oke, terus kalau untuk di Indonesia sendiri, SERM itu paling banyak dikenal sebenarnya ada 3. SERM yang ada di Indonesia yang pernah saya temukan itu adanya Clomid, Tamoxifen atau Nolvadex, sama satu lagi Raloxifene. Kalau ditanya mana yang terbaik, saya paling suka Raloxifene. Kenapa? Karena dia paling sensitif terhadap reseptor yang berada di sekitar kelenjar payudara. Jadi sangat ampuh untuk kita mencegah terjadinya ginekomasti. Dan ada beberapa protokol khusus yang bisa kita lakukan untuk mengecilkan ginekomasti dengan cara-cara tertentu dengan menggunakan Raloxifene. Tapi tidak bisa kalau kita menggunakan Nolvadex atau Clomid. Jadi kalau untuk dosisnya antara AI sama SERM itu sebenarnya tergantung daripada komponen yang digunakan. Sedangkan dalam AI sendiri saja perbedaan dosisnya lumayan besar ya. Misalnya kalau kita menggunakan Arimidex. Arimidex itu dosisnya 0,5 sampai 1 mg. Sedangkan kalau Exemestane itu bisa 25 mg. Kalau Clomid itu dosisnya yang tersedia di Indonesia itu adalah 50 mg. Sedangkan kalau Nolvadex itu ada yang 10 mg, ada yang 20 mg. Nah sebenarnya Tamoxifen itu FDA approved dan masih BPOM saja masih menyetujui ya peredaran daripada Nolvadex. Kenapa? Karena masih bisa kita temukan di apotek-apotek. Sebenarnya obat-obatan ini yang kita sebutkan dari tadi ini bukan hanya digunakan untuk para bodybuilder ya, lebih khususnya. Sebenarnya digunakan juga untuk pasien-pasien yang mengalami masalah di sekitaran kanker payudara atau mengatasi metastasis kansernya, dan juga digunakan untuk pada laki-laki yang sedikit mengalami sindrom low testosteron. Dan tidak sedikit juga Clomid itu digunakan oleh androlog untuk mengatasi laki-laki atau pasien-pasien yang mengalami spermanya sedikit, jumlah spermanya tidak mencukupi, bentuk spermanya kurang bagus, mengatasi fertilitas lah secara garis besarnya. Terus itu aja tentang AI dan SERM. Nanti kalau teman-teman mau bertanya boleh di komen, tapi saya lebih sarankan kalau mau bertanya itu ke Instagram saya langsung. Biasanya saya ada Q&A di hari Jumat, itu kita biasa sharing-sharing. Nantinya saya juga akan bahas tentang PCT ya, karena itu selalu aja menjadi permasalahan dan selalu ditanyakan hampir setiap minggunya. Jadi ketika nanti ada yang bertanya lagi, saya tinggal kasih link YouTube-nya. Oke, mungkin itu aja kali ini. Terima kasih banyak sudah mampir. Thank you.